sekarang ini kalau membaca tren tuh nggak yang membaca dari data banget, tapi ya di real case kayak di keseharian gitu, kayak gimana sih aset-aset yang dibutuhin gitu. Kalau aku mainnya balik lagi tadi, jadi kita bikin item buat orang, bukan buat marketplace gitu. Jadi kita nggak sebenarnya sama sekali bukan tidak peduli, tapi kurang mengamati yang lagi tren di marketplace itu apa. Kayak kita nggak pernah bikin font lihat di CM tuh, nggak pernah. Ngapain? Orang udah ada yang bikin kok. Kita carinya di real case lagi. Kita beli majalah misalnya, kita beli buku, kita beli apa yang emang orang tuh pakai itu kayak gimana sih. Bukan kalau kita pengen jadi top atau best seller font gitu atau best seller produk, ya harus yang inovatif dong. Dan inovatif itu tidak bisa ditemukan di tempat yang sama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi sekarang. Edisi kali ini kita datengin ke Visual Colony atau Mas Alif Pandu. Dia ini termasuk sesepuh, suhu, sifu, veteran tapi masih muda, Masya Allah. Bisa dilihat rumahnya, nah ini hasil dari jualan font dan digital item. Yuk kita ke sana. Oh iya, Oh iya. Ini dia orangnya. Ini keren, gini Pak. Main studio boleh. Oh, studio boleh ya. Boleh aja ya. Betul sih. Berapa orang sekarang? Dua. Studionya lagi bikin apa ini? Ini ilustrasi, project atau produk? produk semua sih. Produk. Nanti rencana di-upload di Canva, Adobe Stock, atau Element. Canva. Iya. Ini kan namanya. Ini enggak lagi nggak dipakai. Tempat kerjamu. Ini. Hasil karya di sini. Yang ini sendiri sama ini. Kalau yang ini dikasih teman orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita berada di studionya Mas Alif Pandu, yaitu Visual Colony. Wah, beliau ini meskipun masih muda seperti yang tak bilang tadi, tapi termasuk udah suhu nih, veteran lah ya di dunia digital item. Bahkan dulu sebelum saya terjun ke letterhand tuh dapat banyak insight dari beliau soal font dan bagaimana gurihnya dulu, potensi pasarnya seperti apa kayak gitu. Dan kayak sekarang misalkan orang-orang heboh Canva segala macam, wah ini udah jadi orang dalamnya Canva sejak dulu gitu loh. Jadi beliau ini uniknya tuh punya insight-insight yang seringkali itu selangkah lebih maju daripada orang-orang kebanyakan. Nah, ini makanya kita di sini pengen dapat ilmunya nih, wejangannya ya toh. Di tahun 2025 ini gimana kan, yang katanya tren marketplace itu lagi turun, lagi lesu dan lain sebagainya, apa benar kayak gitu? Apakah itu juga berlaku di Visual Colony dan sebagainya? Tapi sebelum itu lebih lanjut, nah kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Alif Pandu. Piye kabar ya? Aku biasa bahasa Jawanan soalnya, jadi begitu bahasa Indonesia agak kagok, tapi nggak masalah lah ya. Piye kabar ya? Alhamdulillah ya. Sekarang sibuk apa aja nih? Sibuk ya ngurusin studio ini. Studio aja ya. Siap. Kerjaan-kerjaan buat situs-situs kayak Canva, Auto Element gitu-gitu sih. Siap. Lebih ke situ. Mungkin bisa diceritain sekilas ke teman-teman bagaimana dulu awal muasal mulainya seperti apa, terus gimana kok bisa dapat insight
bikin digital item yang terus masih bisa bertahan sampai sekarang, di mana banyak juga kreator-kreator yang mungkin udah ngeluh, udah mulai apa segala macam kayak gitu. Monggo perjalanannya gitu dari awal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya Alif Pandu, ya temannya Om Aryo. Sejak dari 2014 kita bertemu. Oh iya, 2014 ya, Masya Allah. Dulu di event Envato ya Om ya. Envato, ya. Jadi awalnya itu saya kenal dunia kayak gini itu sebenarnya gara-gara ada masalah keuangan sih. Jadi dulu waktu lulus SMA sekitar tahun 2012 itu nggak bisa kuliah karena faktor kendala biaya ya. Jadi mau nggak mau harus memutar otak cari kegiatan, awalnya sih pengen cari kegiatan aja buat, kalau soalnya udah tahu ini setahun ini bakal nganggur kan. Terus iseng-iseng lah di bulan Agustus, sekitar Agustus 2012 itu saya searching di internet cara menghasilkan uang lewat internet itu. Jadi awalnya gitu, terus tak sortir lah, banyak dulu ada yang apa pay per click apa-apa itu. Jadi terus nemu salah satu status dari Mas Adit Wear Design tentang jualan dulu action kalau nggak salah, action Photoshop di Graphic River. Dari situ saya lihat terus kayaknya menarik deh. Terus habis itu ya udah jadi info aja. Terus ada tawaran dari saudara buat kerja di Jogja. Terus dikasih kerjaan di Jogja jadi tukang apa ya? Di kerajinan dulu Om, di belakang IC gitu, kayak bikin patung gitu-gitu. Oh iya toh? Tapi aku jadi tukangnya kayak nempeli apa lem kayu gitu. Serius? Jadi dari situ terus dari situ tapi underpaid kan ya, kayak dulu Bantul UMR zaman segitu kan masih di bawah 1 juta itu. Terus nggak cukup lah ibaratnya. Terus keluar terus cari pekerjaan tapi postingnya tuh di toko bagus dulu Om. Toko bagus sebelum jadi OLX ya. Karena belum ada dulu kayak situs job seeker kayak sekarang. Jadi di situ kebetulan SMA itu pernah tahu graphic design dari les di luar sekolah sih. Kayak dulu aku sering ikut lomba kan. Jadi sering ikut lomba, terus kebetulan ada salah satu lomba yang menang itu dulu juara 1 provinsi Jawa Tengah. Sempat. Jadi lombanya namanya desain weblog. Itu bikin desain apa itu? Sebenarnya bikin tulisan sih awalnya. Jadi aku ikut lomba itu lombanya Porseni, Madrasah Aliyah dulu kan itu. Jadi di situ menang, terus udah judulnya itu udah menurutku intimidatif. Jadi judulnya kan desain weblog, sedangkan aku nggak bisa desain. Terus gara-gara aku menang itu, terus satu sekolahan tuh nganggap aku tuh bisa desain. Oh, padahal itu tulisan. Masya Allah. Desainnya template aja. Kebetulan desainku template-nya nggak dirubah banyak, jadi terkesan minimalis ya kalau tak lihat sekarang gitu. Yang lainnya kan yang ramai gitu. Jadi menang, terus habis itu banyaklah orang yang nyuruh kayak acara kelas gitu, acara sekolah itu suruh desain poster dong dan lain-lain. Terus aku bilang nggak bisa, lama-lama dikira sombong, dikira nggak mau kan. Terus habis itu baru udah kayak dari uang lomba itu tak sisihin buat belajar di luar sekolah, les dari kalau nggak salah namanya Mas Eki, itu orang Kendal, dulu aku di Kendal kan. Jadi les di situ, les desain grafis gitu. Ya sebenarnya lesnya kayak Photoshop, Corel gitu-gitu sih. Basic-basic lah ya. Tapi menurutku sangat membantu sih. Itu pas SMA itu? Pas SMA. Terus lanjut tadi, jadi kan udah ada beberapa hasil nih. Habis dari kayu itu nggak dapat uang yang bagus menurutku kan. Terus habis itu posting di toko bagus. Setelah itu baru ada yang kontak gitu, namanya Mas Lingga. Kontak, ini aku ada temen yang butuh tukang setting dulu Om, bilang di Sewon sana. Bentar, tak potong dulu. Pas di toko bagus tuh menawarkan dirinya kayak apa tuh? Ingat jadi kayak butuh kerjaan desain grafis kalau ada karyanya gitu. Gitu sih. Bisa di posting itu. Oh iya. Kan dulu orang postingnya jualan kan. Nah, aku nggak tahu kok kepikiran kayak gitu dulu. Maksudnya kan. Keren. Ya udah kayak gitu aja, kepepet kan Om. Iya. Ya udahlah, itu coba aja sih iseng-iseng terus. Malah dihubungi. Tapi bukan kerja sama dia, tapi kerja sama orang. Terus habis itu cuma bertahan beberapa bulan, lagi-lagi UMR-nya ya sangat gitulah. Terus habis itu dari situ terus ikut sablon, habis itu baru di Desember, aku kalau nggak salah Desember itu aku nyoba lagi, November itu aku nyoba lagi Graphic River itu, terus tak ulik-ulik, terus masuk komunitas itu dulu
komunitasnya itu di Facebook ya, IDEA itu. Terus habis itu meet up pertama itu di bulan-bulan itu juga sih. Ketemu Mas Wisnu, Mas Adit di rumahnya. Terus rumahnya dulu masih ngontrak di Magua itu. Dulu kan belum yakin kalau dapat info itu, aku belum yakin ini apa sih ini. Kayak kan dulu yang sebelum-sebelumnya banyak info-info kayak gitu cuma kayak clickbait gitu. Terus habis ketemu Mas Adit tuh lihat di studionya tuh dalam segitu ya semuanya Apple gitu. Iya. Aku wah gitu ya. Anak kecil itu saya pada saat itu tuh kan masih dari kampung itu enggak apa ya saya ngahingi lah Terus tanyanya ya polos banget. Ini beneran Om dapat kayak gini tuh dari desain Envato dan online ini. Iya, balik dari situ langsung aku nggak mikir 2 kali langsung total. Masya Allah. Langsung belajar tiap hari ya 40 kalian kali recheck ya. Tapi di Desember tanggal 2 itu item pertamaku di Pro Flyer itu. Tahun berapa itu? 2012 juga. 2012. Oh, loh tapi pas ketemuan ke tempatnya Mas Adi segala macam itu berarti kenalan di Facebook itu. Terus padahal baru bikin akun tuh kan belum punya item. Oh gitu. Validasi aja sih. Oh iya. Tapi ya mantap aja dulu kayak dateng aja nggak apa-apa terus. Jadi istilahnya nggak usah malu-malu lah ya, istilahnya tetap beranikan diri, tanya kayak gitu ya. Cuma ya maksudnya pada datang kayak gitu kan kadang-kadang kayak ya jadi nggak diinget pasti kan Om cuma orang datang gitu. Terus aku ya mikirnya balik itu nggak cuma pengen dapat uang tapi juga kalau mau masuk komunitas ini ya harus punya karya kan? Jadi biar diterima itu sah lah ibaratnya masuk di komunitas ini kayak gitu. Iya. Ya dari situ itu tapi payout pertamanya juga lama itu dari sekitar Desember ke April itu payout pertama itu $50 itu di bulan Mei kalau nggak salah. Wah, lumayan kan juga. Belajarnya lama sih, lama sih. Item pertama apa bikin itu? Flyer. Flyer. Temanya apa itu flyer? Musik temanya. Musik. Pas keterima pertama seneng banget ya. Seneng banget. Padahal nggak dapat. Terus yang lucu payout pertama juga. Setelah itu dapat 50, aku nggak punya PayPal loh. Yang PayPal terus. Makanya ini orang-orang ini maksudnya menurutku berjasa ya kayak Mas Adi, terus Mas Wisnu itu orang yang tak titipin PayPal pertama. Oh, Masya Allah. Jadi, iya. Mas Wisnu aku bilang, Mas ini aku payout ya. Aku nggak punya PayPal. Terus bikinnya kan dulu mahal Om, harus pakai PCC Dewi Palu. Iya, Dewi Palu. Iya kan, Kaskus itu iya. 250 sedang aku nggak punya uang sama sekali kan. Terus titip aja dulu. Habis dari situ baru bikin nyisihin uang yang PCC 2 tahun. Oke, Masya Allah. Sih. Dari situ sih berlanjut. Tapi momen yang momen yang merasa aku ini bisa hidup dari sini setelah kuliah sih. Jadi setelah itu proses itu kan ketemu di tahun 2013 itu aku merasa ini prospek kayaknya ini setahun ini aku bisa hidup dari tadi sablon kadang-kadang bikin apa gitu kan dari desain lah intinya. Dari desain. Dari itu memutuskan sih di tahun berikutnya aku masuk kuliah yang ada bau-bau desainnya deh lah terus cari ternyata yang paling dekat DKV itu makanya kemudian kuliah DKV di MSD. Ya. Itu sih. Itu berarti meet up pertama itu di mana ya itu waktu itu di Bogor apa ya? Meet up apa nih? Meet up IDEA. Sebenarnya meet up IDEA pertama kan di Jogja tahun 2013. Bener-bener di Jogja. Cuma aku nggak punya duit Om, jadi nggak bisa ikut. Oh gitu. Habis itu kan langsung janjiku kayak ini make up kedua aku harus datang nabung. Makanya 2014 itu aku udah nabung dari tahun sebelumnya. Masya Allah, iya. Iya itu pertama di Jogja waktu itu aku pengen gabung tapi waktu itu masih mikir-mikir juga boleh nggak gabung tapi nggak nginep kayak gitu malah nggak dapat jawaban. Soalnya kan di Jogja ngapain terus nginep kayak gitu kan. Waktu itu juga masih eman-eman juga, wah sayang duitnya tapi boleh nggak ikut acaranya gitu. Tapi ternyata ya belum boleh waktu itu. Nah itu udah mulai juga ngulik-ngulik soal graphic river sih waktu itu 2014 ingat-ingat itu. Oke terus lanjut habis itu. Dari tadi sampai ke ikut meet up aja langsung lah ya 2014 ketemu Marek di kereta bersama beberapa teman-teman dari Jogja. Dari sana sebenarnya itu pada saat itu paling belum settle lah ibaratnya untuk hidup layak itu ya belum lah masih paling dapatnya itu ya kadang 1 juta kadang 2 juta gitu. Tapi ya sempet kayak misal ada di bulan-bulan tertentu tuh dapat
ya lumayan 5 jutaan bisa lah. Cuma di waktu di Malang itu menurutku ya momen yang apa ya, Malang, termasuk momen apa ya, cukup menentukan ya, berkesan ya. Menentukan sekali karena di situ dapat info font. Iya. Sebenarnya udah tahu font dari 2013 itu, tapi di situ ketemu kayak orang-orang kayak Mas Ajir dari Aceh dan lain-lain itu nambah, oh ternyata font itu kayak gini ya, maksudnya kayak dari segi keilmuannya, mestinya kayak potensinya dan lain-lain itu kita dapat beneran, bukan pada saat meetup padahal, tapi pada saat nongkrong biasanya lagi ngobrol gitu, tanya-tanya aja. Ya itu dapat itu, baiklah sama kayak tadi di momennya Mas Adit itu aku pulang langsung garap, ketemu di Malang pun pulang langsung sama juga langsung belajar gitu. Font dan lain-lain. 2014 itu 2015 kan, itu 2014 Desember kalau nggak salah ya. Itu terus 2015-nya mulai aktif font sampai sekarang sih kalau bisa dibilang dari berarti udah 10 tahun ya. Dulu tuh yang bikin heboh tuh aku masih ingat dari satu font jadi satu fort itu ya. Itu orang Aceh itu. Iya itu ada jargon gitu, jadi akhirnya banyak yang terus semangat ngefont ya waktu itu ya. Itu sih. Masya Allah. Terus dari situ akhirnya mulai bergulir, bisa bikin tim segala macam gitu ya. Kalau bikin tim pun sebenarnya nggak tak niatin sih. Nggak diniatin. Karena aku lebih seneng kayak kerja kolektif sebenarnya. Jadi kayak sama aja ada teman kita gabung. Sebenarnya udah tak bikin tuh di waktu kuliah, kayak punya kolektifan kalau masih ingat WNPRH itu. Oh, Mani Perih ya. Itu kan dulu sebenarnya kontrakan gitu, terus ada teman yang punya, menurutku punya potensi gitu, tak ajak, ayo bro gabung aja, nanti uangnya buat kamu kok, aku nggak nerima juga, mesti kayak bikin akun satu dedikasi tapi bikin portofolio dulu. Itu sempat jalan sampai tahun 2018 kalau nggak salah. Terus itu aku lulus, terus aku fokus sendiri sih, tapi masih ada sih diurusin sama orang-orang yang namanya dipegangin gitu. Bikin tim itu awalnya ya itu ada teman kayak pengen butuh kerjaan buat uang, buat TA dulu. Kalau di kampus kami kan TA itu butuh modal ya, kayak print, bikin display dan lain-lain. Itu dari situ sih terus ya udah tak kasih kayak kerja gambar wes nggak apa, tak kasih kayak gitu kan. Terus kayaknya nih kalau kayak gini-gini doang mending sekalian aja aku bikin studio gitu. Dari situ sih awalnya, nggak tak niatin dari awal. Siap. Tapi kan dulu pas font pertama itu kan belum visual atau type koloni kan, dulu masih Wacaksara kan. Iya sih, ya. Wacaksara itu sebenarnya juga sama kasusnya, kayak aku kan udah jalan, terus ada saudaraku Hamam itu kayak, Mbak ayo bikin bareng, aku dijai gitu. Ben kita apalah bisa berkembang bareng gitu. Terus ya udah nggak apa gitu juga. Jadi nggak ada yang tak niatin gitu-gitu. Jadi kayak kesempatan itu datangnya lewat orang-orang ini malah gitu ya. Terus ya udah kamu bagian apa, aku bagian apa, terus dibagi job desk-nya Wacaksara itu terus jalan udah. Tapi yang akhirnya benar-benar studio sendiri yang settle itu ya Visual Koloni ini ya. Menurut saya iya sih. Siap. Terus dari perjalanannya itu kan mulai banyak macam-macam nih, apa ya istilahnya tuh, mulai mengenal ya awalnya dari idea tadi, terus Envato, terus berubah bisnis modelnya di Envato Element yang subscription based, habis itu ada Canva lah, ada apa segala macam. Nah itu bisa diceritakan nggak perjalanannya gitu? Dulu kan juga sempat kalau nggak salah jadi tim intinya di Font Bundles juga, nah kayak gitu. Itu apa gimana? Maksudnya perjalanannya lika-likunya saat nge-freelance dan akhirnya sekarang bisa kayak membangun tim kayak gini gitu loh. Oke. Kalau itu pertama kali yang paling pertama itu yang Envato Element itu. Jadi kebetulan kita lumayan produktif pada saat itu ya. Saya sendiri produktif, terus dapat invitation dari Envato Element. Jadi terus join lah Envato Element. Terus dari Envato Element kan kita lumayan rajin gitu. Terus ada postingan kalau nggak salah Andi itu, kalau di Font Bundle-nya ya, Andi itu kayaknya posting job itu loh. Job bikin display font. Andi Croft ya, Andi Font Bundle itu Andi itu dari ownernya ya Font Bundles. Posting itu terus aku ya DM aja di ini, kayak tanya gitu. Ini
remote atau onsite gitu. Oh remote, kita semua timnya remote, katanya dia gitu. semua tim Funbandel itu remote. Oke, coba aja aku kirim CV portofolio. Portofolio terus ya udah diterima sih kalau yang itu terus. Ya, itu berjalan berapa lama itu? Andi itu sampai 2021 kalau nggak salah. Dari ya lumayan sih, lumayan lah dari 2018 atau 3 tahunan ya. 3 tahunan. Terus dari situ Canva ya, mungkin Canva. Canva itu dulu sebelum pandemi itu dapat offer kayak gara-gara lagi. Sebenarnya menurutku yang paling penting portofolio sih Om ya. Portofolio ya. Kayak kita lumayan aktif juga di Behance dulu ya. Sekarang malah udah nggak begitu. Oh iya tuh. Jadi dulu lumayan aktif posting kerjaan yang kita upload di Envato Element dan manapun itu kita upload di Behance dan yang lain-lainnya terus. Itu. Oh jadi previewnya Envato Element itu diupload juga di Behance. Itu dengan maksud untuk menarik traffic biar download di Envato Element. Aslinya gitu. Aslinya gitu, tapi malah seringnya itu dapat klien sama ya kayak gitu kesempatan kayak gitu. Malah project base jadinya dapatnya ya. Salah satunya yaitu Canva, terus disuruh ibaratnya jadi apa freelance-nya dia lah awalnya gitu. Oh, oke. Sempat ditawarin untuk posisi tertentu tapi aku nggak bisa gitu. Itu belum buka secara umum ya kreatornya itu ya? Belum, itu Belum, dulu ya. kayaknya pada saat angkatanku freelance di Canva itu kan tuh dibayar per template ya. Jadi per template. dikontak sama timnya sana, itu kalau nggak salah selain aku itu ada namanya Mas Dika kalau nggak salah. Mas Dika Supangestu. Dika Supangestu juga dapat kesempatan yang sama gitu. Terus habis dari situ di jalan sampai dari bulan apa ya 2020 kalau nggak salah Februari sebelum pandemi itu terus pandemi gitu jalan sampai bulan September baru ada info itu Canva kreator ya Canva kreator baru dari situ aku tanya di email sama orang Canva itu bisa nggak ini join bisa tapi nanti tunggu bukaan di bulan November atau Desember gitu baru dari situ join sih. Oh gitu. Meskipun orang dalam nggak bisa dikasih prioritas itu. Nggak bisa langsung masuk nggak. Terus habis dapat Canva Creator ya aku milih Canva Creator ya. Karena lebih oke menurutku secara hasilnya. Oh iya siap. Lebih santai juga sih. Lebih santai ya. Oh itu berarti kayak ini ya kayak free pick eksklusif gitu modelnya ya istilah yang bikin karya per item dihargain berapa kayak gitu ya. Itu belum revisinya gitu belum ya. Revisi. Cuma enaknya sih dapat insight ya kalau aku senangnya kayak kerja sama kayak misalnya kayak Funbandel tadi sama Canva juga ada sama beberapa situs lain gitu. Dapat insight jadi kayak cara baca tren misalnya dapat report lah ibaratnya dapat report minimal itu kadang-kadang tak simpen gitu. Jadi kan aku sadar diri aku itu nggak bisa yang ngulik apa Semras dan lain-lain. Jadi kayak mengandalkan itu awalnya. Cuma pada perjalanannya ya bisa inilah ada patternnya bisa menurutku sendiri tapi itu bukan by data banget sih cuma kalau aku sangat mengandalkan ini sih empati kayak misalnya kayak aku melakukan kayak misalnya datang ke sebuah cafe gitu ternyata lihat aja ternyata icon yang dibutuhin di real case itu seperti ini toh enggak yang atau desain yang dipakai itu yang model-model gini toh yang misalnya yang kayak banyak white space gitu biar teksnya itu muat banyak gitu ternyata kan kita bikin template kan jadi kayak menurutku poinnya jangan terlalu banyak teks misalnya karena si usernya itu kalau nambahin teks lagi nanti nggak muat gitu, sih. Jadi lihat real case sih kalau sekarang ini kalau membaca tren tuh nggak yang membaca dari data banget tapi lihat di real case kayak di keseharian gini kayak gimana sih aset-aset yang dibutuhin gitu sih. Jadi malah kayak bisa lebih peka ya kayak gitu. Kan kalau orang desain tuh biasanya memaksakan dirinya, desainku kayak gini kok, idealisku kayak gini kok gitu. Justru harusnya POV-nya dibalik ya. Real case-nya itu beneran kepake nggak yang kayak gitu-gitu gitu ya malah. Terkadang malah justru kita sendiri kayak terpaksa mendesain yang itu tuh jauh dari aliran style kita ya gitu ya. Tapi kalau itu memang disukai ya kenapa enggak kan gitu. Karena kan kita memang mendesain untuk dipakai bukan mendesain untuk kita ya. Kita mendesain untuk orang bukan untuk diri sendiri. Iya. Wah, bisa jadi kuat tuh. Masya. Terus dari segala macam pengalaman tadi kan terus dapat insight segala macam tuh. Nah,
maksudnya ngalamin juga nggak dirimu di tahun-tahun 2024 dan mungkin sekarang 2025 ini yang katanya trennya menurun, marketplace sudah mulai banyak membuat kebijakan-kebijakan sepihak yang merugikan kreator, terus sehingga akhirnya kita juga harus putar otak loh, jadi mulai sepi dan lain sebagainya gitu. Ada kekhawatiran kayak gitu nggak? Terus kira-kira apa nih istilahnya ya, mungkin insight-insight yang sekiranya bisa jadi ancang-ancang kita gitu loh, untuk biar nggak kemudian terus makin lama makin turun, nah kayak gitu. Soalnya banyak banget yang ngeluh kayak gitu loh ke aku tuh, wah piye ya om ini, wah sepi, wah kayak gini nah, gitu. Karena ya nggak dipungkiri kita semua kan karena mainnya organik, nggak pakai ads, jadi kan bergantung sama platform. Nah begitu platformnya mereka main curang dan lain sebagainya, ya mungkin fase-fase bakar duit itu udah lewat ya kan. Awal-awal wah jor-joran, mungkin dapat segini, item cuma segini dapat segini ya gitu. Nah, jadi kan mulai sekarang mereka main bargaining position lah. Siapa yang butuh kan sekarang lah. Kalian yang butuh ya kalian harus ngikut saya. Nah, nah di Visual Colony sendiri gimana tuh, ada trik tersendiri nggak, dan apakah ngalami juga yang namanya lesu dan lain sebagainya? Kalau penurunan pasti ada ya. Jadi dulu yang ya itu sebenarnya fase normal, karena baik lagi karena udah ngalamin beberapa fase. Dari dulu ada CM yang kayak gitu juga, awalnya oke, terus jadi kayak pola itu pasti terulang kan, pun di Canva kan, kayak gitu juga. Sebenarnya kalau menurutku sih itu pasti terjadi dan tak bisa dihindari. Cuma kalau aku mainnya balik lagi tadi, jadi kita bikin item buat orang, bukan buat marketplace gitu. Jadi kita nggak sebenarnya sama sekali bukan tidak peduli, tapi kurang mengamati yang lagi tren di marketplace itu apa. Kayak kita nggak pernah bikin font lihat di CM, itu nggak pernah. Ngapain? Orang udah ada yang bikin kok. Kita carinya di real case lagi. Kita beli majalah misalnya, kita beli buku, kita beli apa yang emang orang tuh pakai itu kayak gimana sih. Bukan kalau kita pengen jadi top atau best seller font gitu atau best seller produk, ya harus yang inovatif dong. Dan inovatif itu tidak bisa ditemukan di tempat yang sama gitu. Apa diferensiasi kita sama orang lain kalau kita cuma cari referensi hanya di situ-situ aja. Iya. Apalagi jatuhnya terus jadi malah kayak nyerempet-nyerempet ya. Iya, bisa gitu. Plagiat dan lain-lain. Makanya menurutku ya itu penurunan itu pasti terjadi, tapi produk yang unik, produk yang apa ya, benar-benar dibutuhin itu tak terbantahkan kan Om. Misal kayak ada yang bilang font pasti turun. Iya, font pasti turun. Kalau memang bikin fontnya yang gitu-gitu aja, nggak ngamatin tren misalnya. Trennya di barat lagi apa tuh mestinya, bahkan misalnya ada tren anti desain, itu apalagi itu anti desain atau berbagai macam tren dengan keyword yang mungkin kita belum tahu, itu aksesnya dapatnya di mana. Harusnya kita lebih fokus ke situ kan. Bukan malah menyalahkan keadaan. Kalau aku lebih fokus ke mencari solusi sih, kayak ini Canva turun, kenapa turun? Oh misalnya ada AI itu yang nggak bisa limitasinya sampai mana atau apa itu. Ya kita cari itu apa titik tengahnya yang bisa kita lakukan dan masih bisa mungkin menjadi dipakai oleh AI. Misalnya AI baru bisa bikin, misal di Canva ini magic apa itu namanya, magic design misalnya, ada fitur magic design itu baru bisa bikin foto atau desain template sederhana. Ya tapi desain template sederhana itu ngambil aset kita atau dia nge-generate sendiri, itu kita tanyakan kembali kan. Kalau itu masih bisa ngambil aset kita sendiri, ya kita bikin aset-aset yang dibutuhin gitu. Enggak. Jadi carilah apa ya? Cari peluang di setiap masalah, pasti ada kok. Tapi kadang-kadang aku sendiri itu malah justru menghindarinya lagi ramai Om. Misal ini, kayak dulu kan font lagi puncak, tak tinggal Om. Karena aku tahu ada posisi yang lebih oke. Misalnya kayak ini point of view yang lama ya. Kayak ini misalnya kayak dulu kan font itu Wajak lagi oke kan. Di tahun 2018 tuh kita lihat, sebenarnya udah lama sih ini, tapi kita lihat dari Mas Ilham Fustura itu pernah bilang kayak PowerPoint-nya oke gitu. Terus aku kepikiran lagi, bikin PowerPoint. Dika juga sempat ngasih masukan waktu meet up gitu. Terus tak pikir-pikir memang kebutuhan user itu lebih butuh bukan lebih butuh sih, lebih ke penggunaannya itu lebih sering desain-desain kayak template PowerPoint, kayak misal PowerPoint. Aku dulu mikirnya sesederhana ini sih, kayak satu kantor tuh minimal seminggu meeting sekali, itu satu divisi kan. Nah, di kantor udah berapa divisi? Jadi kebutuhan PowerPoint itu tinggi gitu. Coba kita lah main, itu coba aja sih awan, coba kita supply deh di bagian itu. Ya ternyata nggak salah, ternyata memang benar oke gitu. Dan
dulu klien kita kebanyakan ya bikin presentasi pitch deck gitu. Jadi kadang-kadang itu juga menjadi pertimbangan sih. Jadi apa yang lagi rame itu nggak harus diikutin juga. Kalau memang skill kita nggak mumpuni, bisa jadi misalnya kita secara adalah misalnya kayak Dopstock atau apapun atau situs-situs microstock, kita sendiri nggak main di situ karena kita timnya cuma nggak sebanyak teman-teman yang lain. Jadi kita harus punya positioning yang oke, yang sesuai dengan kapabilitas kita kan, biar bisa mendapatkan hasil yang oke gitu. Orang yang main itu kontributor nganggap situs itu ya entah robot, entah perusahaan yang itu bukan orang, kadang-kadang lupa. Jadi anggapnya itu algoritma gitu. Algoritma. Padahal aku kan pernah kerja di itu kan Canva, pernah kerja di itu dalamnya orang-orang juga yang ngatur. Ya enggak, maksudnya ada quality QC-nya kan. Pasti QC-nya. ada orang-orang art director, pasti ada creative director. Di semua perusahaan kreatif itu kan ada. Dan dia yang nge-set trend kan. Itu orang juga. Kalau kita jadi bikin karya yang apa ya, kualitasnya oke, pasti nanti kita di notice kok.